Astaga, kenapa sih orang-orang ini? Motor-motor jelek ini bikin jalan macet. Pada lemot banget sih kayak siput. Mereka jalannya bisa lebih cepat gak sih? Aduh Bu, kenapa klakson-klakson terus sih? Kan lagi macet. Sabar sebentar lah Pak Bu. Kau lihat apa kalau ini lagi macet? Iya Bu, hati-hati dong, jangan klakson terus. Kamu bisa sabar sedikit kek? Ini kan jalan umum, bukan jalan pribadi. Ya terserah saya dong, orang saya yang punya mobil. Kalian tuh cuma pengendara motor yang bisanya cuma bikin macet di jalan. Gak usah pada nyolot, dasar gak tahu diri. Akhirnya mobil baruku datang juga. Wah, sekarang aku gak usah repot-repot panas-panasan di jalan. Tetangga pasti ngiri lihat mobil mewahku ini. Wah, Bu Tami, mobil baru ya? Bagus sekali. Selamat ya, saya ikut senang. Iya dong Bu, saya pikir hidup ini harus nyaman. Panas-panasan naik motor itu nggak level banget buat orang kaya seperti saya. Belum lagi kalau hujan basah kuyup, iuh banget gak sih? Oh iya, pasti lebih nyaman ya Bu kalau naik mobil. Kalau saya sih masih setia jalan kaki atau naik motor. Wah, Bu Dian ini ya masih sederhana banget. Tapi kalau saya boleh saran, coba deh punya mobil. Hidup kamu pasti lebih mudah, apalagi musim hujan kayak gini. Ah, saya mah belum ada uangnya buat beli Bu. Aduh Bu Dian, kasihan banget ya hidup tanpa mobil. Udah tua gini masih harus jalan kaki atau naik motor yang bikin keringetan. Gak malu? Bu Tami, kalau hidup itu nggak selalu tentang punya barang mewah loh. Kadang yang penting itu bahagia dengan apa yang kita punya. Bahagia? Gimana bisa bahagia kalau setiap hari harus hidup repot? Coba deh kamu jadi orang kaya, gak perlu lagi tuh mikirin hal-hal sepele kayak hujan ataupun panas. Astaga, kenapa sih orang-orang ini? Motor-motor jelek ini bikin jalan macet. Pada lemot banget sih kayak siput. Mereka jalannya bisa lebih cepat gak sih? Aduh Bu, kenapa klakson-klakson terus sih? Kan lagi macet. Sabar sebentar lah Pak Bu. Kau lihat apa kalau ini lagi macet? Iya Bu, hati-hati dong, jangan klakson terus. Kamu bisa sabar sedikit kek? Ini kan jalan umum, bukan jalan pribadi. Ya terserah saya dong, orang saya yang punya mobil. Kalian tuh cuma pengendara motor yang bisanya cuma bikin macet di jalan. Gak usah pada nyolot, dasar gak tahu diri. Kami cuma berhenti sebentar, malah harusnya kita yang marah. Klakson ibu yang bikin kami kaget dan akhirnya jatuh. Tangan saya sampai sakit Bu. Iya bener, jadi orang tuh arogan banget sih. Iya bener, kamu jadi orang tuh arogan banget sih. Udah salah bukannya minta maaf, ini malah marah-marah gak jelas. Saya minta maaf sama kalian. Gak level tau gak? Lagian kalian itu cuma cari alasan kan biar gak saya salahin. Dasar motor jelek. Sombong banget ya Petami itu. Udah bikin orang jatuh bukannya minta maaf, malah dia yang marah-marah. Iya, mentang-mentang punya mobil baru kayaknya. Gayanya kayak ratu yang punya jalanan. Bahkan dia gak peduli sama orang lain. Dia pikir motor nggak punya hak di jalan kali ya. Sengaja ngehina motor yang jadi penyebab jalanan semrawut. Dasar sombong. Bu Wati, Bu Koko, apa yang terjadi dengan tangan kalian? Ini semua gara-gara Bu Tami, Bu Fitri. Kami jatuh dari motor. Iya, ini semua gara-gara Bu Tami. Dia bawa mobil seenaknya di jalan. Klaksonnya keras banget sampai bikin kita kaget. Dan akhirnya kita jatuh dari motor. Padahal posisinya itu lagi macet. Dasar Bu Tami arogan. Asal kamu tahu Bu Fitri, dia klaksonnya gak cuma sekali. Dia terus-terusan bunyiin klaksonnya sampai kami terkejut dan jatuh. Dan akhirnya luka-luka kayak gini. Ya ampun, Bu Tami itu selalu merasa dirinya lebih dari orang lain. Beli mobil baru terus gaya sok kayak gitu. Padahal gak ada bedanya sama kita yang cuma naik motor. Makanya Bu Wati, Bu Koko, gak perlu takut sama orang kayak Bu Tami. Dia cuma kebetulan punya mobil, tapi belum tentu punya hati. Tapi Bu Fitri, yang lebih sakit itu bukan cuma klaksonnya. Waktu kami jatuh, dia malah gak peduli. Dia cuma ngeliat kami kesakitan. Dia malah ngomong kayak gini. Katanya motor itu cuma bikin jalan semrawutan. Kami gak pantas ada di jalan itu. Bener, yang lebih bikin hati sakit itu perkataan yang keluar dari mulut Bu Tami. Setelah itu dia cuma tertawa. Dia kayak gak mikir kalau ada orang lain yang butuh pertolongan. Itu dia Bu Tami, suka banget merasa lebih ya. Tapi kadang orang yang paling sombong itu malah yang pertama kali kena karma. Iya Bu, kita nggak pernah tahu kan. Mungkin besok-besok mobilnya malah masuk ke selokan atau apa. Karma itu cepat datangnya. Apalagi kalau kita udah terlanjur sombong sama orang lain. Ingat Bu Wati, Bu Koko, kita harus tetap sabar. Jangan biarkan orang seperti Bu Tami menguasai jalanan dengan keangkuhannya. Karma pasti datang. Aduh, parkir di sini susah banget. Motor ini ngapain sih parkir di sini? Nyusahin aja. Mobil saya jadi nggak kebagian tempat. Aku tabrak aja lah.
Bu Tami, apa yang ibu lakukan? Itu motor saya, kenapa ditabrak? Gak usah ribut Bu Asih. Toh motor ini tuh cuma motor jelek. Kalau rusak juga saya nggak peduli. Yang penting saya bisa parkir dengan nyaman. Kamu gila ya Bu Tami, ini motor saya bukan mainan loh. Kamu kan bisa lebih sabar dikit, gak usah pakai cara kasar gitu dong. Sabar? Apa itu sabar? Saya ini punya mobil, sedangkan kamu punya motor. Jadi saya yang lebih berhak parkir di sini. Tapi saya yang lebih dulu parkir di sini. Siapa yang peduli? Lagian suruh siapa kamu parkir di tempat yang sempit kayak gini? Ngalangin mobil saya aja tahu. Jadi jangan salahin saya ya. Kalau motor kamu itu saya tabrak, toh saya kan cuma cari tempat parkir biar gak perlu muter. Ini bukan masalah parkir Bu Tami, ini masalah sikap kamu yang sombong. Kamu merasa diri kamu lebih baik daripada orang lain cuma karena kamu punya mobil mewah. Terus kamu bisa bersikap seenaknya. Harusnya kamu lebih berhati-hati dan gak ngerusak barang orang. Ya udah deh, maaf ya. Tadi saya sengaja dan jujur, saya nggak nyesel lakuin itu. Lagian kamu jangan lebay lah Bu. Kalau motor kamu rusak, bawa aja ke bengkel. Kalau nggak bisa bayar, nanti saya yang bayar. Sombong amat, kamu itu nggak tahu malu ya. Nanti lihat aja, karma itu bakal datang Bu Tami. Jangan pernah ngerasa hidup kamu aman terus. Karma? Itu cuma omong kosong. Lagian apa sih yang bisa ngerusak hidupku? Aku punya semuanya. Bu, kita perlu berbicara. Aku dengar dari beberapa tetangga, mereka bilang kamu sering banget merendahkan orang-orang yang naik motor, bahkan sampai bikin mereka celaka. Apa benar? Biarin aja. Mereka cuma pengendara motor yang gak tahu sopan santun. Kenapa sih mereka gak beli mobil aja? Biar gak susah-susah di jalan. Kan enak, gak kepanasan, gak kehujanan. Mereka tuh udah miskin, ribet lagi. Kenapa harus ikut campur sih sama hidup aku? Tapi itu nggak benar Bu, orang-orang juga punya hak di jalan. Gak semua orang bisa beli mobil, kamu tahu kan? Mereka udah bekerja keras, jadi mereka nggak bisa diperlakukan kayak gitu. Kamu pikir kamu siapa Bu? Hanya karena kamu punya mobil mewah, bukan berarti kamu bersikap angkuh. Pak, itu urusan ibu. Kalau mereka nggak bisa ngikutin gaya ibu, itu masalah mereka. Lagian motor itu tuh cuma bikin semeraut, gak seperti mobil yang lebih nyaman dan aman. Bu, kamu nggak ngerti, kamu itu sekarang sombong banget. Semua orang itu menilai kamu orang yang angkuh. Kamu nggak peduli dengan orang lain, padahal mereka juga punya masalah sendiri. Itu bukan cara yang benar. Ibu nggak peduli. Kenapa harus mikirin orang lain? Mereka bisa atur hidup mereka sendiri. Gak perlu diurusin. Ibu udah capek kerja keras. Kalau aku punya sesuatu yang aku inginkan, apa salahnya kalau aku nikmati hidup? Kalau mereka nggak suka, itu bukan urusan aku. Bu, kamu istri aku. Jangan biarkan kebanggaan merusak segalanya. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu kira. Orang-orang yang mulai membicarakan kita, sikap kamu yang angkuh itu. Apa kamu mau semua orang menjauhi kita hanya karena sifat egois kamu? Yang penting aku bahagia. Kalau orang lain gak suka, itu masalah mereka. Lagian siapa yang peduli dengan omongan orang? Hati-hati Bu, suatu saat nanti kamu akan menyadari semua ini. Wah, Bu Tami, mobilnya makin mewah aja ya. Pasti makin arogan dan sombong dong kalau di jalan. Iya Bu Tami, saya dengar dari tetangga kalau kemarin ada kecelakaan. Katanya gara-gara Bu Tami ya, Bu Wati dan Koko jatuh karena klakson mobil ibu. Cih, kalian ini taunya cuma gosip aja. Itu bukan salah saya. Mereka yang gak hati-hati naik motor sambil berhenti di tengah jalan, terus tiba-tiba malah jatuh. Jadi gak usah nyalahin saya. Tapi Bu, kata Bu Tami, klaksonnya dipencet lama banget. Itu kan bikin orang kaget. Apalagi mereka cuma berhenti sebentar buat ngasih jalan karena macet. Masa saya harus ngalah sama motor? Mereka yang harusnya ngerti kalau jalan itu buat mobil, bukan buat motor yang bikin macet. Tapi Bu Tami, gak seharusnya kita merendahkan orang lain. Apalagi kalau sampai mencelakakan seperti itu. Mereka juga tetangga kita. Kita harus saling menjaga, bukan cuma mikirin diri sendiri. Saya nggak peduli Bu, motor itu cuma bikin semeraut, gak ada kelasnya. Kalau mereka nggak bisa nyetir dengan benar, itu masalah mereka sendiri. Yang penting saya nyaman, punya mobil mewah. Jangan sombong begitu Bu, nanti karma datang loh. Kita nggak pernah tahu yang kita anggap kecil bisa jadi bumerang. Karma. Jangan ngelarang saya buat menikmati hidup. Kalau mereka nggak bisa ngikutin, ya itu urusan mereka. Saya udah kerja keras ya, untuk apa yang saya punya sekarang. Kita doakan aja, semoga dia segera sadar. Masih aja naik motor Pak. Kapan kamu mau ngikutin saya nih? Sekarang udah zaman serba mobil, tapi kamu masih aja naik motor butut yang sering mogok di jalan. Bu Tami, kenapa merendahkan orang lain? Kita semua sama di jalan, gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Saya sih lebih suka naik motor, praktis dan lebih cepat. Praktis dari mananya coba?
Bilang aja gak mampu beli kan? Coba nih lihat, mobil saya bisa lewat mana aja, enak, bebas dari panas dan hujan. Saya nggak pernah tuh ngerasain pegal-pegal kayak kamu yang naik motor. Jangan sombong begitu Bu, masing-masing orang punya pilihan dan cara hidupnya. Saya nyaman dengan motor dan itu nggak ada hubungannya dengan apa yang kamu pikirkan. Tapi kamu sadar gak Pak, motor itu cuma kendaraan buat orang yang gak bisa beli mobil. Kalau kamu lebih pilih susah-susah di jalan, itu urusan kamu. Saya sih lebih pilih hidup enak dan nyaman. Aduh, pasti kamu gak akan paham ya. Emang susah sih kalau ngomong soal kenyamanan sama orang yang cuma bisa beli motor jelek. Bu Tami, kamu jangan terlalu merasa lebih. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kebahagiaan gak diukur dari apa yang kita punya, tetapi dari bagaimana kita menghargai orang lain. Menghargai orang lain? Hah, kalau mereka bisa hidup seperti saya, baru dia bisa ngomong begitu. Kalau cuma orang yang punya motor jelek kayak kamu, yang gak akan ngerti apa itu kenyamanan sejati. Miskin, saya duluan ya. Semoga dia cepat sadar. Loh, kenapa ini? Kenapa mobil saya jadi berat kayak gini? Apa bannya bocor? Apa-apaan ini? Kenapa roda mobilnya jadi donat? Kadang-kadang kalau sombong ya ada aja yang datang buat kasih pelajaran. Hohoho. Apa maksudnya? Kenapa kamu ketawa? Ini masalah serius, Pak. Coba deh Bu, sadar sedikit. Mungkin ini cara hidup memberi pelajaran buat Ibu. Jangan sombong sama apa yang kamu punya. Jangan so bijak ya, Pak. Ini masalah teknis, bukan pelajaran hidup. Kadang hidup itu mengingatkan kita untuk lebih rendah hati Bu. Mobil itu cuma barang, tapi perilaku kita yang menentukan siapa kita sebenarnya. Apa aku sudah terlalu sombong selama ini? Ibu-ibu, kalian pernah dengar gak sih gosip soal ini? Si Bu Tami katanya mobil mewahnya jadi aneh, roda mobilnya jadi donat. Padahal dia lagi sibuk sombong banget sama orang-orang yang naik motor. Iya, saya denger juga. Kok bisa ya tiba-tiba mobilnya bisa kayak gitu? Padahal dia kan sering banget ngebandingin orang yang naik motor sama dia yang punya mobil. Dia anggap kita ini orang-orang yang gak berkelas. Bener juga sih, selama ini dia kan suka banget ngehina orang yang naik motor. Bahkan katanya dia sempat bilang kalau motor itu cuma buat orang yang gak mampu beli mobil. Tapi lihat, sekarang mobil mewahnya malah gak bisa jalan. Itu pasti aja Bu Tami tuh sombong banget ngerendahin orang lain. Dia terlalu arogan karena punya mobil. Dia lupa kalau Ajab itu pasti datang. Iya, apalagi dia tuh nggak pernah mau ngalah sama pengendara motor. Kalau lagi di jalan bareng malah dia yang nyalip dan menganggap pengendara motor itu nggak ada apa-apanya. Hari gini masih ada aja orang yang kayak gitu. Kadang kalau kita terlalu sombong dan meremehkan orang lain, hidup kita bisa berbalik karena roda itu berputar. Ya contohnya kayak Bu Tami itu, dia suka ngerendahin orang yang naik motor. Sekarang malah mobilnya jadi kayak gitu. Ini bisa jadi peringatan untuk dia. Azab datangnya nggak terduga. Mungkin ini bukan cuma soal mobilnya doang ya. Mungkin ini tuh cara Tuhan buat ngingetin dia. Kalau kita sombong, dunia itu bisa dengan mudah kasih kita pelajaran. Gak ada yang tahu kan kapan dan bagaimana. Bener tuh, biasanya kalau seseorang udah mulai ngerasa paling benar dan paling hebat, dia bakal dihadapkan dengan kenyataan yang bikin dia sadar. Ini nggak cuma soal mobil, tapi tentang cara dia memperlakukan orang lain. Mungkin ini peringatan buat dia. Kita lihat aja nanti, kalau dia nggak berubah, dia bisa jatuh lebih dalam lagi. Mungkin ajabnya nggak cuma mobilnya yang jadi donat, bisa jadi nanti bakal lebih parah lagi. Ini baru permulaan. Ibu, saya sudah coba semua cara, tapi ban ini nggak bisa dibuka. Kayaknya ada yang salah deh dengan mobil ini. Mungkin ada masalah di bagian rodanya. Apa-apaan ini? Saya bayar mahal ya untuk mobil ini, dan kamu malah nggak bisa perbaiki. Kok bisa sih? Mobil saya jadi begini. Kalian tuh gak becus banget kerjanya. Tapi Bu Tami, ini bukan masalah biasa. Ban mobil ibu berubah jadi bentuk seperti donat. Ini aneh sekali. Ini bisa jadi suatu yang lebih dari sekadar kerusakan biasa. Aduh, saya nggak butuh penjelasan. Saya cuma mau kamu kerja yang benar. Gak usah ngomong ngelantur deh. Mobil saya mobil baru, gak mungkin bisa rusak kayak gini tanpa alasan yang jelas. Bu, berhenti. Ini bukan cuma masalah teknis mobil, ini juga masalah sikap kamu yang udah kelewat batas. Semua yang kamu lakuin, semua hinaan dan kesombonganmu, ini hasil, ini aja buat kamu, Bu. Ajab, apa-apaan sih? Kamu udah mulai kayak orang kampung ya yang percaya mitos. Gak ada yang aneh kok. Ini cuma masalah teknis, jangan bikin aku tambah pusing. Kamu masih nggak sadar ya? Setiap kata-kata dan sikapmu yang merendahkan orang lain, terutama mereka yang naik motor, itu akhirnya kembali ke kamu. Kamu nggak merasa ini aneh? Semua ini nggak cuma kebetulan, Bu.
Bu Tami, kenapa mobil ibu bisa jadi begini? Ada apa? Wah, kamu masih naik motor? Kirain udah beli mobil. Ternyata hidup kamu belum ada peningkatan ya. Tapi kamu emang lebih pantas sih naik motor itu. Makanya jangan suka kepo. Pasti nanti kamu mau ngejekin saya, terus sosokan bandingin hidup kita kan? Bu Tami, saya nggak ada maksud buat ngejekin kamu. Saya cuma tanya kenapa mobil ibu bisa kayak gini. Nggak ada maksud lain. Tapi ibu malah menghina saya. Itu nggak sopan, Bu. Halah, kamu gak usah ngajarin saya ya soal sopan santun, Budian. Kalian itu nggak tahu diri. Hargai dulu aja diri kalian sendiri, baru ngomong yang bener. Apa yang terjadi dengan mobil itu? Itu juru roti. Kamu nggak percaya kan sama peringatan yang datang? Inilah akibatnya kalau kita terus-menerus merendahkan orang lain, Bu. Ajab itu bisa datang dalam bentuk apapun. Dan ini adalah salah satu pelajaran buat hidup kamu. Lihat aja, Bu, terkadang kalau kita merasa paling benar dan paling tinggi, dunia itu bisa kasih kita pelajaran yang gak kita harapkan. Ternyata ini memang karma buat kamu, Bu Tami. Kenapa hidupku jadi begini? Semua orang menjauh. Apa ini karma? Kamu nggak apa-apa, Bu. Aku nggak apa-apa, Pak. Aku kepikiran omongan kamu. Mungkin kamu memang benar. Kalau aku terlalu sombong, aku terlalu ngerasa punya segalanya, sampai lupa daratan. Kamu akhirnya sadar, Bu, semua ini bukan soal uang atau status. Kamu terlalu keras sama orang-orang di sekitar. Aku cuma nggak mau terlihat lemah, tapi akhirnya aku malah kehilangan semuanya. Gak ada orang yang sempurna, tapi kita bisa berubah. Jangan terus-terusan larut di sini. Masih ada waktu buat minta maaf sama orang-orang yang pernah kamu sakiti. Tobatlah sebelum terlambat, Bu. Kesempatan gak akan datang 2 kali. Kamu dengar itu, Pak? Ada suara. Suara itu nyuruh aku tobat. Mungkin itu hati kecil kamu, Bu. Jangan abaikan. Mungkin ini saatnya kamu berubah. Besok aku mau minta maaf ke semua orang. Aku gak mau terus hidup begini. Itulah, Bu, yang aku harapkan. Bu Wati, Budian, saya mau ngomong. Saya tahu mungkin ini gak gampang buat diterima, tapi saya mau minta maaf. Minta maaf? Gara-gara kamu saya harus pakai perban ini. Jatuh dari motor gara-gara kamu gak sabaran. Dan sekarang kamu cuma mau minta maaf. Saya tahu saya salah, Bu. Saya terlalu sombong, ngerasa motor gak ada apa-apanya dibandingkan mobil saya. Tapi sekarang saya sadar, semua itu salah besar. Saya benar-benar menyesal, Bu. Bu Hati, gak ada salahnya kasih maaf. Semua orang bisa salah. Yang penting Bu Tami sekarang mau berubah. Saya kesel, Bu Tami, tapi saya juga nggak mau nyimpen dendam. Saya maafin kamu, tapi tolong lain kali jangan anggap remeh orang-orang di jalan ya. Kita semua punya hak yang sama. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar akan berubah. Saya janji gak akan sombong lagi. Kita ini hidup berdampingan, Bu Tami. Di jalan atau dimanapun saling menghargai itu penting. Mobil, motor, bahkan pejalan kaki semua punya tempatnya. Kalau kita nggak saling peduli, kecelakaan kayak yang dialami Bu Hati bisa terus terjadi. Ya, yang penting sekarang jangan lupa traktir saya minum es kelapa ya, Bu Tami. Ini tangan saya rasanya panas terus setelah kejadian itu. Kayaknya butuh didinginin pakai es kelapa. Siap Bu Wati. Ya udah yuk kita beli es kelapa.